Selamat sore buat kita semuanya. Kita akan melanjutkan seminar kita tentang pembelajaran alternatif yang atraktif yang sudah dilaksanakan pada hari Rabu 21 Juli 2021 kemarin sore. Sebelumnya terimalah salam kami kepada Bapak Amanita Ketaren selaku Kepala Desa Raya, Bapak Darius Ketaren selaku Wakil Kepala Desa Raya beserta jajarannya, dan tidak lupa yang kami kasihi, Bapak Irwin Panjaitan STMT selaku dosen pembimbing lapangan kami, dan Kak Yasinta selaku asdos pembimbing lapangan kami. Dan yang kami banggakan dan yang kami cintai, Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, saudara sekalian yang telah bergabung dalam seminar sore hari ini. Saya Laura Alatna Bruginting selaku moderator yang akan membimbing jalannya seminar ini. Sebelumnya kami dari kelompok KKN 63 Mandiri dan pemateri kita pada sore hari ini ialah Saudari Sri Theodora Brumunte. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada seminar hari ini yaitu pembukaan dan langsung saja ke penyajian materi oleh Saudari Sri Theodora Brumunte, sesi tanya jawab, penutup, dan dokumentasi. Acara yang pertama yaitu pembukaan kepada Saudari Aprida Gresinaga, kami persilahkan langsung saja. Baik teman-teman. Oke, sudah masuk ya. Sebelum kita memulai sosialisasi kita, baiknya kita berdoa. Saya akan pimpin dari Man Kristiani dan yang lain boleh menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Sebentar lagi kami akan melaksanakan sosialisasi kami Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kiranya Engkau yang menyertai dan memberkati kegiatan ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Saudari Aprida Grace yang telah membuka kita dalam doa. Dan tibalah di acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyajian materi. Kepada Saudari Sri Theodora Brumunte, kami persilahkan langsung saja. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyajikan materi. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah bersedia bergabung ke ruang Google Meet kita ini. Baik, saya akan langsung aja menyajikan materi. Apakah sudah bisa dilihat, teman-teman? Sudah. Oke, langsung aja ke materinya. Hari ini adalah pembelajaran alternatif yang atraktif hari kedua. Nah, model pembelajaran atraktif di Taman Kanak-Kanak. Kenapa kami ambil materi hari ini dari Taman Kanak-Kanak? Karena kita ketahui bahwa anak usia dini perlu menyiapkan mentalnya untuk bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sekolah dasar. Supaya ketika anak nanti sudah memasuki sekolah dasar, dia tidak akan terlalu asing atau tidak terlalu asing dengan suasana belajar mengajar. Nah, pengembangan model pembelajaran untuk TK atraktif. Nah, tujuan pokok dari pengembangan TK atraktif ini yaitu mengembalikan dan menempatkan TK pada fungsinya,
yang hakiki sebagai sebuah taman. Secara khusus, pengembangannya TK atraktif bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu menanamkan filosofi pelaksanaan pendidikan di taman kanak-kanak. TK adalah taman yang paling indah. Secara filosofi seharusnya menjiwai pelaksanaan pendidikan TK dengan berbagai bentuk kegiatan yang indah, menarik, dan menyenangkan anak. Selanjutnya ada menyebarkan wawasan tentang pelaksanaan pendidikan TK yang atraktif. Tingginya derajat penyimpangan TK mengharuskan perlunya secara intensif penyebaran wawasan dan pemahaman tentang makna dan proses pendidikan TK atraktif. Selanjutnya mengubah sikap dan perilaku guru yang belum sesuai dengan karakteristik pendidikan di TK dan mendorong munculnya inovasi dan kreativitas guru dalam menciptakan dan mengembangkan iklim pendidikan yang kondusif di TK. Selanjutnya, suatu taman kanak-kanak itu dapat dikatakan atraktif apabila memenuhi 3 persyaratan yang disebut sebagai 3 pilar utama. Pilar pertama itu penataan lingkungan, baik di dalam maupun di luar kelas. Walaupun penataan lingkungan di TK sudah ada dalam buku pedoman sarana pendidikan TK itu, namun bagi seluruh guru yang kreatif, tidak ada sejengkal ruangan yang tidak bisa dijadikan sarana pengembangan anak. Pilar kedua itu kegiatan bermain dan alat permainan edukatif, merancang dan mengembangkan berbagai jenis alat permainan edukatif. Bagi guru yang kreatif, akan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di lingkungan sekitar anak, misalnya terbuat dari koran, kardus, biji kacang hijau, batang korek api, lilin, gelas aqua, dan sebagainya. Demikian pula pada kegiatan pengembangan kemampuan anak akan dikemas oleh guru menjadi kegiatan yang menarik. Dalam suatu kegiatan belajar mengajar itu, adapun contohnya dalam pembukaan dan kegiatan brainstorming-nya. Dalam proses permainan ada kegiatan fun cooking, sound making, story reading, atau storytelling. Selanjutnya itu pilar ketiga, yaitu ada interaksi edukatif yang ditunjukkan oleh guru. Nah, guru TK harus memahami dan melaksanakan tindakan edukatif yang sesuai dengan usia perkembangan anak, mulai dari pembukaan kegiatan proses kelas belajar mengajar sampai penutup kegiatannya. Ada 3 prinsip yang menjadi dasar pendidikan ini, yaitu yang pertama, pendidikan TK menekankan pada pengamatan alam. Maksudnya itu semua pengetahuan itu bersumber pada pengamatan seorang anak. Pada sesuatu akan menimbulkan pengertian. Pengertian yang baru akan bergabung dengan pengertian lama dan membentuk pengetahuan. Menumbuhkan keaktifan jiwa raga anak. Melalui keaktifan anak, maka ia akan mampu mengolah kesan pengamatan menjadi pengetahuan. Keaktifan juga akan mendorong anak untuk berinteraksi dengan lingkungan, sehingga merupakan pengalaman langsung dengan lingkungannya. Pengalaman interaksi ini akan menimbulkan pengertian tentang lingkungan dan selanjutnya akan menjadi pengetahuan baru. Dan pembelajaran pada anak harus berjalan secara teratur, setingkat demi setingkat atau bertahap. Maksudnya prinsip ini sangat cocok dengan kodrat anak yang tumbuh dan berkembang secara bertahap. Pandangan dasar tersebut membawa konsekuensi bahwa bahan pengembangan yang diberikan harus disusun secara bertahap, dimulai dari bahan termudah sampai tersulit, dari bahan pengembangan yang sederhana sampai yang terkompleks. Adapun konsep pendidikan atraktif dari pestologi. Ciri khas pandangan pestologi itu mengenai proses pendidikan TK atraktif, yaitu melalui adanya pengajaran suara, bentuk, dan bilangan. Semua bidang pengembangan yang diajarkan pada anak dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama konsep suara
mencakup bahan pengembangan bahasa, pengetahuan sejarah, dan pengetahuan umum. Yang kedua, konsep bentuk mencakup bangun, menggambar, dan menulis. Dan konsep bilangan mencakup semua aspek yang berkaitan dengan berhitung. Dalam pelaksanaannya, pengembangan EVM atau Auditory Visual Memory dilaksanakan secara terpadu. Kegiatan yang menggunakan metode percakapan dan bercerita akan merupakan metode yang efektif dalam pengembangan EVM. Di TK sebagai contoh itu memperkenalkan warna merah, bentuk bulat, rasa manis pada apel merupakan salah satu model integrate dalam pengembangan EVM. Contohnya melalui gambar, anak itu diperkenalkan dengan pengertian apel. Melalui kosakata, anak mengucapkan kata apel. Melalui bentuk, anak mengenal bentuk bulat dari apel. Dan melalui bilangan, anak menghitung jumlahnya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, sistem pengajaran sentra. Sebagai gambaran model ini dapat diungkapkan dalam hal berikut. Yang pertama itu ada ruang kelas. Ruang kelas ini dapat dimodifikasi menjadi kelas-kelas kecil yang disebut ruang fak atau sentra-sentra. Setiap ruangan fak atau sentra terdiri atas satu bilangan pengembangan. Ada sentra bahasa, sentra daya pikir, sentra daya cipta, sentra agama, sentra seni, sentra kemampuan motorik. Nah, contohnya itu pendengar, kaset, alat peraga, gambar, dan sebagainya. Selanjutnya itu guru. Setiap guru itu harus mencintai dan menguasai bidang pengembangan masing-masing. Guru harus memberi penjelasan secara umum kepada murid-murid yang mengunjungi sentranya sesuai dengan tema yang dipelajari. Selanjutnya bahan dan tugas. Bahan setiap sentra hendaknya terintegrasi dengan sentra lainnya. Di bawah ini merupakan adapun contoh integrasi antar sentra bidang pengembangan yaitu contohnya itu temanya tanaman. Sentra bahasa itu dramatisasi Van Cooking. Sentra musiknya itu bernyanyi menanam jagung. Sentra aritmatikanya itu contohnya belanja dan menghitung sayur-sayuran. Dan sentra airnya itu memelihara dan merawat tanaman. Selanjutnya itu murid dan tugasnya. Maksudnya di sini setiap murid itu harus mendapat tugas dan penjelasan secara klasikal. Masing-masing murid dapat memilih sentra yang akan diikutinya. Ia bebas menentukan waktu dan menggunakan alat-alat untuk menyelesaikan tugasnya. Setiap murid tidak boleh mengerjakan tugas lain sebelum tugas yang dikerjakan itu selesai. Selanjutnya itu penilaian kemajuan murid. Apa sih yang dimaksud dengan penilaian kemajuan murid itu? Nah, untuk menilai kemajuan murid digunakan 3 jenis kartu penilaian, yaitu kartu kemajuan individu, kartu rekapitulasi, yang dimaksud itu mingguan, bulanan, catur bulan, dan kartu rekapitulasi laporan perkembangan setiap murid. Adapun penutup yang dari materi ini yaitu beranjak tadi mengenai model pembelajaran TK atraktif, maka dapat disimpulkan bahwa betapa sistem dan praktik pendidikan itu perlu dirancang, dikembangkan agar secara nyata menumbuhkan daya cipta peserta didik, melahirkan hal-hal yang baru, kemampuan berpikir secara divergen, kemampuan merealisasi gagasan, dan keinginan yang koheren dengan situasi-situasi baru, mengembangkan konstruksi pemikiran dan aksi yang positif.
Baik, sebelum kita mengakhiri materi ini, saya ingin sharing salah satu video yang menunjukkan alternatif pendidikan usia anak dini. Di sini nanti anaknya disuruh baca ini huruf apa? Huruf A, I, U, E, dan O gitu. Nah, ini mumpung ada anaknya juga ya sekalian. Ini apa? Ini A, ini I, ini U, ini E, ini O. Ya. Coba sendiri. Bobo. Mama dulu ya. Iya. Mama aja. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini ini. Nah, jika anaknya sudah bisa seperti ini, maka kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu kita bisa menulis seperti tangan tadi, bisa tulisin B, babi, bebo, atau gambar yang lain ya Bunda. Nanti gambar apa? Gambar buah. Buah, boleh. Buah anggur. Buah anggur. Gede banget. Ini B besar. Besar. Ini B kecil. Kecil. Apa ini? Besar. Ini? Kecil. Ini? Kecil. Ini? Besar. Ini? Kecil. Ini ba. Ya, bah. Ini bo. Bu. Ini bi. Ini Kok mata di babi? enggak. Ini b. B. Ini bu. Bu. Ini apa? B besar. Ini Kecil. Mama Aca. Ini apa? Bu. Ini. Bu. Ini. Bi. Ini. B. Ba. B besar. B kecil. Bu. Ba. B. Bi. B besar. B kecil. Nah, tahu anak-anak mengenai huruf langsung H, bo, bi, bu, dan B, maka kita kasih tahap selanjutnya yaitu Ba. Bo. Bi. Bu. B. B besar. Sekarang baca ini. Masih ingat ini? Masih ingat? Coba. Ba. Hmm. A. Hmm. I. Hmm. U. Hmm. I. Hmm. E. O. Iya. Sekarang baca ini.
Iya. Abu. Iya. Udah nggak diaja ya? Lagi ini. Ini. Ibu. Ini. Ibu. Iya. Yang kencang. Bob. Iya. Bobby. Iya. Mana dong? Gini ya udah ya. Bobby. Iya. Kok jadi Bobby? Iya. Babi. Iya. Jadi babi. Iya. Nah, seperti ini berarti anaknya udah bisa seperti ini. Nah, Baik teman-teman, seperti itulah salah satu contoh metode pembelajarannya. Saya kembalikan kepada moderator. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyajikan materi dan video dengan begitu baik tentang pembelajaran alternatif yang atraktif. Tentunya dari materi yang sudah dipaparkan, kita mengerti bagaimana cara mengajari anak-anak belajar dengan atraktif supaya mereka tidak bosan dan tidak mudah jenuh. Jadi jika bapak-bapak, ibu, teman saudara sekalian ada pertanyaan, kami persilahkan langsung saja. Oke, ini ada pertanyaan di chat dari, mohon tunggu sebentar ya, dari Bapak Darwista Wiranata Munte. Saya bacakan aja untuk Sri Theodora. Jika sang anak sudah mulai memiliki minat belajar, apakah anak perlu masuk TK sebelum masuk sekolah dasar? Apakah ini langsung dijawab, Saudari Sri Theodora? Baik, saya akan langsung jawab aja ya. Nah, dari yang kita ketahui itu, menurut syarat masuk sekolah dasar itu memang tidak memerlukan adanya ijazah TK. Jadi, biasanya orang tua memutuskan tidak memasukkan anaknya ke TK sebelum masuk SD. Nah, tapi banyak orang tua sepertinya bertanya-tanya, apakah perlu langsung saja memasukkan anak ke sekolah dasar atau apakah sebaiknya memberikan waktu untuk anak menikmati masa kecilnya di TK. Nah, dari jawaban yang dapat saya ambil, ada beberapa alasan yang perlu dipertimbangkan oleh orang tua untuk memasukkan anaknya ke TK. Alasan pertama itu kemampuan sosialnya. Nah, di interaksi awal antara anak-anak biasanya dimulai dengan tinggal di mana dan TK di mana. Anak bisa minder dan tidak percaya diri saat mengetahui bahwa anak yang lain pergi ke TK, sedangkan dia tidak. Nah, hal ini dapat menjadi masalah dalam hal menemukan persamaan atau bahan pembicaraan, karena pengalamannya itu berbeda dengan yang lain. Alasan kedua itu kemampuan kognitif. Sang anak itu harus bisa melakukan hafalan, memahami instruksi atau kalkulasi sesuai dengan usianya. Nah, kemampuan kognitif itu akan lebih terasa kalau memasukkan anak-anak terlebih dahulu ke taman kanak-kanak sebelum ke sekolah dasar. Alasan selanjutnya itu ada melatih kemampuan motorik halus dan kasarnya. Artinya, kalau anak itu masuk TK, mereka akan mendapat porsi latihan motorik seimbang dan lebih bervariasi. Para orang tua juga bisa mendapatkan lebih banyak ide
dengan sering berkonsultasi dengan guru di TK, sehingga pengulangannya di rumah bisa lebih beragam dan membuat semua orang itu semangat. Alasan pertimbangan selanjutnya ada memenuhi kebutuhan dasar. Maksudnya di sini ada kebutuhan mendasar seperti bagaimana berbicara dengan sopan, kerjasama, melakukan kompromi, dan lain sebagainya. Anak juga bisa mempelajari tentang mengenakan sepatunya sendiri dan melakukan berbagai hal secara mandiri. Dan alasan selanjutnya itu mengenal aturan. Aturan yang diajarkan di TK juga mendukung aturan di rumah, sehingga anak dapat memperoleh konfirmasi apa yang berlaku di rumah dan di sekolah. Kurang lebih sama. Mengangkat tangan kalau ingin berbicara, berani bertanya dan menjawab adalah beberapa contoh aturan yang diperkenalkan di TK dan akan tetap terbawa ke sekolah dasar dan sampai pendidikan yang lebih tinggi nanti. Jadi sekian dari jawaban saya. Oke, jawaban yang sangat menarik ya untuk Bapak Darwista Wiranata Monte sudah bisa diterima. Mungkin untuk teman-teman yang lain jika ada pertanyaan kami persilahkan langsung saja. Jika tidak ada, kami yakin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengerti bagaimana cara menerapkan pembelajaran alternatif yang atraktif untuk anak agar tidak jenuh. Dan tibalah saatnya kita di acara terakhir kita, yaitu doa penutup. Kepada Saudari Michelle Simaremare, kami persilahkan langsung saja. Mari teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, pada sore hari ini terima kasih karena berkat-Mu kami telah berkumpul di dalam Google Meet ini, dan kiranya apa yang telah disampaikan oleh pembawa materi, yaitu teman kami Sri Theodora Munte, bisa berguna untuk masyarakat Desa Raya nantinya. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Saudari Michelle Simaremare untuk doa penutupnya, dan kepada para peserta seminar sore hari ini, kami mohon kesediaan waktunya untuk menghidupkan kamera sebagai bukti dokumentasi. Kami ulangi sekali lagi untuk seluruh peserta seminar sore hari ini, kami mohon kesediaan waktunya untuk menghidupkan kamera sebagai bukti dokumentasi. 1, 2, 3. Oke. Akhir kata, saya Laura Brudintin, mohon undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, dan terima kasih. Teman-teman